Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pagi hari ini menampilkan reaksi penolakan banyak murid dikontraskan dengan penerimaan iman 12 murid. Tuhan Yesus telah menyampaikan pengajaran kepada orang banyak bahwa Ia adalah roti kehidupan yang telah turun dari surga, dan siapa yang memakannya akan menerima hidup yang kekal. Atas pengajaran ini menimbulkan sungut-sungut kepada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menyampaikan pengajaran kepada mereka. Roti yang diberikan kepada mereka adalah dagingnya, dan dagingnya diberikan untuk kehidupan dunia. Pengajaran ini menimbulkan perkelahian di antara orang banyak. Sedangkan Presiden kasih, kita mendengarkan tanggapan orang banyak terhadap pengajaran Yesus yang dianggap keras. Siapa yang mampu untuk mendengarkannya? Atas tanggapan orang banyak ini, kemudian Tuhan Yesus bersabda kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Perkataan bahwa Ia adalah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Dia, Yesus, sebagai yang telah turun dari surga. Apakah ini menggoncangkan iman mereka? Kemudian Tuhan Yesus memberi tantangan baru kepada mereka. Lalu bagaimana jika kamu melihat Putra Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Putra Manusia kembali kepada Bapa. Putra Manusia ditinggikan dan dimuliakan melalui salib, melalui sengsara dan wafatnya. Apakah peristiwa salib akan meneguhkan iman mereka, atau justru sebaliknya tambah menggoncangkan iman mereka? Ini tantangan baru yang diberikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Pernyataan Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan yang telah turun dari surga telah menggoncangkan iman mereka. Tentu apalagi peristiwa Tuhan Yesus kembali kepada surga, kembali kepada Bapa dengan peristiwa salib, peristiwa wafat dan kebangkitannya, tentu menggoncangkan mereka, menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang kasih, perkataan Tuhan Yesus dianggap keras oleh mereka. Namun sekali lagi Tuhan Yesus menegaskan bahwa sabdanya adalah roh dan hidup. Sabdanya adalah memberi semangat dan kehidupan.
yang bisa menerima sabdanya dan percaya kepadanya hanya mereka yang ditarik oleh Bapa. Maka di sini tegaskan kembali, iman akan Tuhan Yesus adalah anugerah Bapa. Hanya kepada mereka Bapa berkenan menyatakannya. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya orang banyak mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Reaksi penolakan banyak murid akhirnya menjadi momentum, kesempatan bagi Tuhan Yesus untuk menguji iman 12 muridnya. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, menanting 12 muridnya. Sebagaimana disabdakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ini perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada 12 rasulnya. Dan Petrus sebagai wakil dari kelompok 12 memberi jawaban. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda kehidupan yang kekal. Bagi orang banyak, perkataan Tuhan Yesus dianggap keras. Dan Petrus menganggap sabda Yesus adalah sabda kehidupan yang kekal. Dan juga Petrus menyatakan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus, bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah, yang datang dari atas. Di sini kita melihat Petrus mengakui Yesus sebagai yang kudus, yang datang dari atas dan menerima secara penuh firman-Nya, sabdanya. Hal ini seperti ditunjukkan oleh Bunda Maria pada peristiwa di Kana, yang berpesan kepada para pelayan, apa yang disabdakan putranya harus diikuti. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada minggu biasa yang ke-21 ini, sekali lagi ditunjukkan iman kepada Tuhan Yesus adalah karunia Bapa, anugerah Bapa. Maka di sini dinyatakan soal misteri Allah dalam pemilihannya kepada kita manusia, sehingga kita bisa beriman kepada Yesus putranya. Maka sekali lagi kita disadarkan, kita yang telah percaya kepada Yesus menerima anugerah iman ini. Kita dipilih oleh Bapa sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mengimani Dia. Bagaimana sikap Petrus, maka kita pun juga ditanting sekali lagi untuk menunjukkan pilihan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus.
Kita diajak untuk senantiasa percaya kepadanya, setia mengikuti Dia. Kita diajak untuk membuka diri terhadap sabda dan pewahyuannya, bahwa Dialah yang memberi hidup kekal kepada kita manusia. Dan hidup kekal inilah yang menjadi dambaan harapan setiap orang dalam hidup kita. Hanya Yesus yang mampu memberikan hidup kekal, jaminan hidup kekal. Dan ini yang menjadi masa depan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Maka melalui contoh Petrus, kita diajak untuk senantiasa setia kepada Tuhan Yesus, mengikuti Dia, berjalan di belakangnya, melihat dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita diajak untuk senantiasa mencontoh apa yang dipikirkannya, direncanakannya, apa yang menjadi perjuangannya yang dihayati oleh Tuhan Yesus, hendaknya juga kita laksanakan, kita hayati dalam hidup kita sehari-hari. Maka dengan sikap ini, iman kita menjadi nyata, iman yang hidup, iman yang subur, yang senantiasa mendapat fondasi dalam penghayatan hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita senantiasa diteguhkan dan diberi contoh oleh Petrus dalam mengikuti Dia, menjatuhkan pilihan dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang memberi kehidupan kekal kepada kita.